1% orang kaya menurut statistik dan berbagai sumber data ekonomi itu menguasai 50% dari kekayaan nasional. Nah, kalau kita lihat jaraknya, kesenjangannya, 50 orang terkaya di Indonesia dengan orang miskin ya di Indonesia itu 630.000. Teman-teman mungkin pernah membaca risetnya Naomi Klein ya, Disaster Capitalism. Penetapan keadaan darurat ini kesempatan mencuri uang rakyat atas nama darurat. Misalnya, kita tidak boleh lupa dari sejarah. Tahun 97 ya, 98. BLBI. Berapa uang yang dirampok, yang dicuri oleh korporasi misalnya. Dalam program BLBI. Kemudian tahun 2008, kasus Bank Senturi. Nah sekarang Perpu nomor 1. Tahun 2020, pembungkaman para aktivis. Apakah ada hubungannya? Mas Widodo, silakan Mas. Ini rasanya seperti ujian tesis ya, karena yang bertanya ini sebenarnya para guru saya. Ya, Mas ada tambahan Mas dari Mas Fahrijal. Waduh, bagaimana makanya bagaimana Leiden. Mas Fahrijal bertanya bagaimana akademisi bersikap, apalagi pembenahan politik pasca Pilpres membuat konsolidasi masyarakat sipil semakin sulit. Nanya akademis bersikap. Belum lagi ada Mas Ari ya, Mas Ari ya. Itu juga guru saya. Apalagi itu sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi ingin mengajak saya untuk naik level. Jadi kalau di masa sebelum pandemi, cinta itu kan diwujudkan dalam bentuk berjabatan tangan, berpelukan, berciuman. Kan begitu ya? Setelah pandemi ini, setelah corona, kita harus berjauhan 2 meter. Bahkan WHO belakangan ini 6 meter. Tabiat manusia dan kebiasaan manusia menjungkir balikkan budaya kita hingga 108 derajat. Bung Herlambang tadi misalnya, kalau saya melihat pasca pandemi ini juga kawan-kawan yang lain, jadi menarik sebenarnya kalau kita menggunakan atau melihat perspektif Michel Foucault yang menggunakan konsep panoptikon. Dia meminjam konsep jaring Bentham tentang panoptikon. Jadi bagaimana menara pengawas dalam konsep panoptikon mengawasi sel-sel yang melingkari menara pengawas ini, lalu ada sinar siluet tiap sel-sel ini, sehingga si para napi ini merasa diawasi. Jadi cukup 1 atau 2 penjaga, lalu di siluetnya itu dipantulkan di jendela-jendela sel-sel napi ini, penjara napi ini. Nah, suatu saat si napi ini, kalau itu dilakukan dalam waktu yang lama, para napi ini nanti akan menjadi pengawas atas tubuhnya sendiri. Tidak perlu diawasi karena sudah menjadi pengawas atas tubuhnya sendiri. Jadi itu tadi kawan-kawan Mas Zihan, kemudian Mas Habibi, ya, kemudian ada beberapa kawan tadi. Jadi pasca pandemi, kalau ini kan masih belum ditemukan vaksinnya, kita membayangkan ini bisa menjadi sangat panjang. Jadi pasca pandemi kita nanti sudah terbiasa, kehadiran negara pengawas sudah. Justru kalau kita nanti akan menjadi pengawas atas tubuh kita sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Mas Zihan Imawan ya, soal rule of law. Kemudian
Mas Habibie dan beberapa kawan-kawan tadi, kayak mencatat kurang cepat ya. Tadi juga mempersoalkan soal rule of law, kemudian demokrasi. Jadi kalau prademokrasi, yang berkuasa itu kan personal. Ketika masa feudal misalnya, itu yang berkuasa kan personal, raja. Dalam demokrasi, yang seharusnya kan bukan personal, tapi yang bekerja sistem. Jadi yang bekerja seharusnya sistem, bukan perorangan. Kalau sistem, ini kan kemudian pertanyaannya, kita bertanya, kalau yang mengendalikan bukan perorangan dalam sistem demokrasi, lalu siapa yang membuat sistem? Dan siapa yang mengendalikan sistem? Orang yang mempunyai tesis bahwa demokrasi yang bekerja adalah sistem tidak akan menjawab pertanyaan ini, walaupun ia tahu jawabannya. Karena kalau ia menjawab, sama dengan menikam tesisnya sendiri. Artinya apa? Di balik ini ada manipulasi. Seolah tidak ada orang yang mengendalikan sistem dalam sistem demokrasi, termasuk rule of law. Seolah bebas kepentingan, seolah yang mengendalikan hanya hukum, seolah tidak ada yang membuat rule of law, seolah rule of law itu lahir dari langit kira-kira. Misalnya, dalam sistem demokrasi kita memang seperti masuk dalam labirin. Misalnya seperti Raffio misalnya. Kita mau menuntut siapa? Seperti penetapan darurat. Kita memprotes siapa? Lalu kita berharap ke parlemen ya. Parlemen ini dalam sejarahnya tidak lebih dagang sapi. Kalau di Eropa disebut dagang kuda, di Indonesia dagang sapi karena orang lebih akrab dengan sapi. Jadi sejak abad ke-19, iya isinya kong kali kong. DPR seharusnya mengawasi dan menilai apakah pemerintah memberikan pernyataan, data, dan informasi dengan jujur terkait penanganan COVID-19. Atau pemerintah sudah memilih kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi ini. DPR seharusnya juga memastikan apakah dalam penanganan COVID-19 tidak terjadi penyalahgunaan keadaan darurat. Nah, kemana DPR yang biasanya suka menghangatkan konstituen dengan harapan-harapan? Rupanya, DPR lebih antusias membahas RUU kontroversial seperti Omnibus Law yang lebih menguntungkan korporasi dan membahayakan ekosistem lingkungan hidup. Kita akan membayangkan negara ini sebagai leviatan, ular raksasa yang menakutkan, yang begitu powerful. Tetapi kalau kita periksa apa yang disebut negara itu, isinya macam-macam. Dan sebenarnya yang kalau kemudian korporasi, pengusaha masuk dalam sistem demokrasi itu, Mas Herlambang pernah cerita, kalau ilmuwan, kalau akademisi masuk di dunia politik disebut politisi, kata Mas Herlambang. Kalau pengusaha masuk dalam sistem politik masih disebut pengusaha, masih pedagang. Nah, ini yang menurut Naomi Klein yang disebut disaster capitalism. Bagaimana kapitalisme justru memanfaatkan bencana nasional ini, bencana global ini, kesempatan mencuri uang rakyat atas nama kedaruratan. Kita kan yang muncul di permukaan, ini kan tangan-tangan negara, seolah leviatan yang berkuasa. Padahal di balik itu, ada kekuatan yang lebih besar, supranegara, ya korporasi itu. Coba kawan-kawan yang ditangkap itu kan melawan korporasi, membahayakan kepentingan korporasi. Jadi, lalu dengan cara apa? Akademisi, lalu Mas Habibie, Mas Zihan tadi. Ya,
dalam demokrasi yang paling mungkin adalah membuka ruang partisipasi sebesar mungkin. Kan begitu ya, partisipasi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan macam-macam. Dalam demokrasi itu diperbolehkan, sepanjang tidak mengganggu atau tidak mengganggu kepentingan akumulasi, eksploitasi, dan ekspansi modal kapitalisme. Boleh. Semua itu boleh, bahkan dianjurkan. Bahkan dalam perkembangan terakhir, kapitalisme tidak hadir dalam wajah aslinya. Lebih humanis, misalnya pakai corporate social responsibility. Itu yang kemudian dikritik oleh Marcus. Dalam sistem kapitalisme lanjut, sistemnya tunggal karena oposisi, kritik, tidak dinegasi, tetapi bisa dimodifikasi untuk menyempurnakan perkembangan kapitalisme itu. Nah, jadi kita memang serba susah. Akademisi, tetapi saya pikir ya kita akademisi memang tidak cukup hanya mengutuk kegelapan ya, tetapi ya paling tidak menyambung lilin yang hampir mati. Itu yang hanya bisa apakah pesimis kan begitu. Nah, menjadi tidak pesimis kalau lihat kita struktur sosial berbentuk piramid ini, jumlah oligarki, jumlah korporasi ini kan jumlah yang tidak besar sebenarnya. Semakin sedikit, semakin ke atas jumlahnya kan semakin mengecil. Kalau lihat segitiga piramid. Sebenarnya yang di bawah ini kan jumlahnya besar di dasar piramid. Hanya tidak terorganisir secara baik. Akademisi ini kan hanya sebagai katalisator. Yang penting sebenarnya adalah masyarakat yang paling sakit di kelas bawah ini. Hanya kemudian tidak terorganisir. Bahkan si tertindas menjadi penikmat atas ketindasannya. Karena bentuk eksploitasinya hegemonik. Tidak selalu didominasi, tidak selalu ditindas secara sarkas, tetapi juga dihegemonik. Misalnya perjuangan masyarakat kelas bawah misalnya terhadap kondisi terakhir pandemi ini, mereka tidak bicara soal disaster kapitalisme. Bagaimana korporasi sudah mengintai untuk merampok uang rakyat atas nama darurat. Tapi yang mereka persoalkan misalnya beribadah secara jamaah misalnya. Nah, di situ peran akademisi menjadi menyambung lilin yang hampir mati. Karena proses penindasannya tidak hanya represif state apparatus, tapi juga ideological state apparatus. Kalau saya meminjam perspektifnya Louis Althusser. Jadi semuanya ini didaya gunakan. Dalam pandemi ini kita perlu melirik ke filsafat timur. Kalau filsafat barat kritiknya lebih belak-belakan. Kalau filsafat timur tidak hanya mengejar kebenaran, tetapi juga menekankan keseimbangan. Kalau filsafat timur kritik dengan kisah dan wejangan terkait dengan pandemi dan pendekatan yang totalitarian ini mengingatkan saya pada kisah perjalanan Konfusius dan murid-muridnya melalui lereng Gunung Tai. Di sana tampak seorang ibu. Jadi mereka bertemu dengan seorang ibu yang sedang menangis di sebuah makam. Lalu Konfusius meminta muridnya, Selu, untuk menanyakan mengapa ibu itu menangis.
Lalu ibu itu menjawab bahwa suami, ayah mertua, dan anaknya telah meninggal karena terbunuh oleh harimau yang ada di gunung itu. Mendengar jawaban ini, Selu bertanya lagi, mengapa ibu tidak pergi dan meninggalkan tempat ini? Karena tempat ini berbahaya, ada harimaunya. Pertanyaan ini dijawab perempuan itu dengan mengatakan bahwa di tempat ia tinggal tidak ada pemerintah yang sewenang-wenang. Mendengar jawaban ini, Konfusius menasehati murid-muridnya bahwa pemerintah yang menindas, pemerintah yang korup, pemerintah yang sewenang-wenang lebih menakutkan dari harimau yang kelaparan sekalipun. Nah, nasihat itu masih relevan hingga sekarang. Kalau para aktivis mempertanyakan lebih bahaya mana COVID-19 dan pemerintahan yang menindas, pemerintahan yang korup, pemerintahan yang totalitarian, kalau kita hubungkan dengan kisah dan nasihat Konfusius, lebih berbahaya pemerintah yang totalitarian. Misalnya di Myanmar, pemerintah totalitarian di Myanmar, korbannya jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Coba lihat angka-angka korbannya. Baik korban pengungsi, korban yang tewas, korban yang di penjara, belum lagi menyangkut masa depan yang semakin suram karena kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dihanguskan. Kalau kita lihat data pelanggaran HAM misalnya, kasus Tanjung Priok misalnya, dalam waktu sekian jam, atau kasus Lampung, itu berapa jumlah korbannya, atau kasus Dom Aceh, kasus Papua, itu lebih pada masa Orde Baru misalnya. Angka korbannya jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Nah, kita tentu tidak ingin negara ini kembali ke rezim totalitarian yang nyatanya memang lebih berbahaya dibandingkan COVID-19. Juga pandemi korupsi di setiap rezim membuat kita tidak mampu membangun sistem kesehatan nasional yang tangguh dan bisa diakses secara merata dan setara oleh setiap warga. Kalau Presiden Jokowi misalnya di media massa menyatakan optimistis pandemi COVID-19 selesai di akhir tahun 2020, menurut filsuf Agamben, Giorgio Agamben, berani untuk tidak berharap itu adalah optimisme dalam bentuk yang tertinggi. Oke, terima kasih Mas Dodo.